Islam Kristen, Bang. Ya, kebetulan saya Katolik, Pak Ustadz. Oh, Katolik. Ya, silakan, Bang. Ya, saya cuman ini aja, mau belajar-belajar aja dulu ya. Mengenai tema yang Pak Ustadz ini tampilkan ini, Injil bukan milik Hmm, Kristen katanya. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? baik. Saya tampilkan data dulu ya. Kosakata Injil itu berasal dari bahasa Arab dan bahasa ini diambil dari Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi kosakata Injil pertama kali muncul di Al-Quran. Nah, ini datanya. Abang bisa lihat atau buka aja di website-website manapun ya. Istilah Injil berasal dari Al-Quran. Ya, kitab suci umat agama Islam. Dalam bahasa Arab, Injil yaitu nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Injil dalam bahasa Arab dengan istilah yang sama dengan arti Injil itu sendiri. Nah, banyak, Bang. Jadi Injil itu adalah Berarti penamaan menurut yang Pak Ustadz diambil ini, dari Al-Quran. bentar-bentar Pak Ustadz. Ya, halo Pak Ustadz. Mhm. Waduh, sinyalku. Ya, jadi berartinya menurut Pak Ustadz ini Injil ini bahasa Arab begitu ya? Iya. Kira-kira begitu ya? Mm-mm. Oke, teruskan dulu Pak Ustadz, teruskan dulu. Iya. Bahasa Al-Quran dia. Injil itu bahasa Al-Quran. Ketika Al-Quran pertama kali turun ayat Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi Injil itu muncul kosakatanya ketika Al-Quran diturunkan dengan kosakata Injil. Nah, lalu bagaimana dengan kitab Anda? Kitab Anda adalah Biblos. Biblos itu artinya dalam bahasa Yunani kumpulan buku-buku. Nah, gitu, Bang. Kitab Nah, iya, Kristen di zaman betul, sekarang betul ini, sekali, betul sekali. yang di Indonesia ini, terjemahan dari Yunani. Yang mana kosakata dari kitab Anda itu adalah mereka memakai Biblos, yang artinya kumpulan buku-buku. Nah, Yunaninya Biblos. Ya, kalau diarabkan bahasa Biblos ini apa? Kutubun, Bang. Kutubun bahasanya, bukan Alkitab, bukan, kagak nyambung makanya. Nah, gitu, bukan Alkitab, Ya, bukan teruskan. Injil, nggak nyambung. Ya. Nah, jadi saya mau tanggapi dulu ya, sedikit Pak Ustadz ya. Hmm. Untuk ilmu kemungkinan saya jauh lah di bawah Pak Ustadz ini jauh. Tapi pengetahuan saya, yang namanya kitab itu adalah seluruh kumpulan Injil ataupun kitab-kitab yang dimana tulisan-tulisan para orang-orang terdahulu itu digabung dalam satu muatan yaitu disebut Alkitab. Kalau menurut pengetahuan saya. Nah, sedangkan Pak Ustadz mengatakan Injil bukan milik Kristen ya. Dari mana Bang, asal Bang, usulnya tadi sudah Pak Ustadz jelaskan, betul? Bang, Nah, baik. ini kan Sekarang saya hanya mau tanya terkait sedikit, bahasa Bang. saja, Pak Ustadz. Ya, boleh. Alkitab dari bahasa mana, Bang? Al itu artinya kan kalau merujuk kepada bahasa ini Yunani ataupun bahasa Aduh, Arab, Bang. al itu kan semua. Yang bener aja Untuk dari bahasa mengetahui Yunani al. Aneh, Abang ini. iya bahasa Yunaninya saya tidak tahu, cuman bahasa Inggrisnya al itu kan seluruh semua. Artinya Alkitab itu semua kitab. Aduh, Jadi Bang. Bapak jangan ngarang-ngarang dulu lah. Ini kan Saya agak hanya heran, terkait Bang. bukan Jujur begini Pak saya agak Ustadz. heran. Kristen Kadang-kadang ini diajari apa di gereja oleh para pendetanya? Bingung saya. bukan begitu Pak Ustadz. Kadang-kadang Eh, Pak Ustadz ini kebanyakan ini memframing bahasa gitu loh. Padahal bahasa ini kan berhak menentukan apa artinya sesuatu itu.
Contoh, kita sama-sama Indonesia kan? Jika jika saja saya ngomong dengan bahasa pribadi saya, yaitu Jai Agahmu, apakah Pak Ustadz ngerti? Nah, untuk mengertikan bahasa apa yang saya sebutkan tadi, tentu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kan begitu Pak Ustadz. Iya kan? Nah, begitu Itu juga aja sebaliknya. tanggapannya. Kalau Bapak Ustadz ini ngomong dengan bahasa Pak Ustadz, kan kalau enggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kan saya enggak ngerti, kan begitu. Nah, makanya dari bahasa Yunani turunlah ke bahasa ini, bahasa itu, terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Itu loh namanya Injil dan kitab Apakah terjemahan itu kitab suci bagi Anda? Apa tadi apa? Apakah terjemahannya itu kitab suci? Lah iya, kitab suci. Waduh, terjemahan kitab suci juga ya. Aduh, jadi begini bang. Kenapa saya tadi suci? Karena yang namanya kitab itu pasti suci, Pak Ustadz. Aduh, kitab itu yang tidak suci, begitu loh. Ya, bang, Al-Quran kan bahasa Arab tuh ya. Iya. Terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci bang, bukan. Kalau terjemahan Al-Quran bukan kitab suci itu. Itu hak inilah, itu hak iman Pak Ustadz lah. Hak iman Ya. Pak Ustadz. Saya enggak. Ya kenapa tadi saya agak mengeluh gini bang? Ya mengeluh apa yang diajarkan para pendeta di gereja kalian gitu loh. Ya. Kenapa saya mengeluh seperti itu bang? Ya sampai-sampai Anda penamaan kitab Anda sendiri saja, nama Alkitab itu nggak tahu dari bahasa apa gitu loh. Ngenes bang liatnya. Kenapa saya bilang ngenes? Abang perlu tahu ya bang ya. Saya harus jabarkan sama abang. Tanggepin dulu. Kenapa itu disebut Alkitab? Karena di situ seluruh Alkitab, muatan seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu kan kitab semua. Jadi dimuat dalam satu buku, yaitu namanya Alkitab. Oh, ini Al-In rupanya teman-teman. Al-In. Iya. Oh, Al-In Los Tabrak. Kayak gitu ya. Aduh. Bahasa, jangan terlalu dibawa-bawa lah Pak Ustadz. Baik bang. Bahasa ini masing-masing kita gitu loh. Baik. Itu kan menurut Anda ya. Iya, kalaupun Pak Ustadz memframing ini baik. Itu hak Anda lah, terserah Anda ya. Intinya begini, jika saja saya ngomong Jai Agahmu, apakah Pak Ustadz ngerti? Kan begitu. Jadi al itu dalam bahasa Inggris semua gitu ya, kitab semua kitab gitu ya. Lah iya. Waduh. Di situ termuat memang berbagai kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada berapa kitab itu? 40 lebih kitab. Dimuat dalam satu buku jadi Alkitab, begitu. Iya, Bang. Boleh saya ganti ya, Bu. Bang. Itu kan hanya penyebutan. Iya. Isi-isi dalamnya yang namanya juga Alkitab itu pasti isi-isi yang mengajarkan tentang kesurgawian, bukan tentang yang begini begitu. Bang, gimana kalau dengan kosakata almari? Apakah semuanya mari gitu? Kalau almari itu hanya Pak Ustadz aja yang ngomong gitu. Oh, gitu. Almari. Oh, bukan semua kemari gitu, bukan ya? Nggak ada. Oh. Ada orang ngomong almari gitu, nggak ada. Doang yang barusan ngomong gitu. Baik bang, jadi begini bang ya, makanya kenapa saya tadi mengeluh ngenes, kata saya ngenes, apa sih yang diajarkan para pendeta di gereja Anda sehingga sampai penamaan kitab Anda sendiri Anda tidak tahu berasal dari bahasa apa gitu. Abang perlu tahu, saya jelaskan sama abang ya bang ya. Coba dengarkan dulu penjelasan saya ya. Ya, baik, silakan. Alkitab yang namanya Al, bang, itu sudah pasti dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab. Alkitab itu terserah framing Pak Ustadz aja bilang Al. Bukan. Sebentar bang. Bahasa Inggris juga ada namanya Al. Ya. Bentar bang, sebentar. Biar abang paham dulu, nanti abang silakan tanggapi setelah saya menjabarkan. Yang namanya Al itu isim ma'rifah di dalam bahasa Arab bang.
Alkitab itu adalah kata benda, ya. Alkitab kata benda dalam bahasa Arab dengan akar katanya kataba. Kataba ini adalah kalimat mustarok, kata mustarok. Satu kata bisa beberapa arti, yang artinya bisa tulis, yang artinya bisa buku, bisa ketetapan, bisa kewajiban, bisa goresan. Banyak terjemahnya. Itu namanya Alkitab. Lah, Ah, lah yang benarnya yang mana terjemahannya? Kalau nah, begitu. jadi gini. Jadi begini, Bang. Ya, Apa sebentar, gini. abang Saya sabar dulu, Saya tanya dengarkan dulu. dulu saya Jadi gitu. kalau sudah begitu, artinya yang mana yang paling benar gitu loh. Ya, makanya saya jelaskan dulu, abang nanti nggak ngerti gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu, Bang, kata Alkitab ini dia punya 5 arti. Nah, artinya Punya kalau 5 kita arti. melihat Terus dari tinjauan arti yang tinjauan paling ini arti yang paling benarnya arti yang mana gitu. Kan ada 5 arti itu. baik, gini aja, Bang ya. Ya, arti yang paling benarnya aja dulu yang mana gitu. Jadi supaya mudah Yang paling dimengerti lebih benar. banyak. Jadi Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan, Bang. Ketetapan. Jadi menurut Pak Ustadz, Alkitab itu ketetapan begitu ya? Ketetapan. Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan yang disampaikan kepada para rasulnya. Nah, kalau ketetapan itu sendiri merujuk kepada apa itu Pak Ustadz? Bukan tulisan karangan-karangan, bukan. Bukan tulisan kesaksian-kesaksian, bukan. Tapi yang disampaikan, wahyu yang disampaikan kepada para rasulnya. Itu namanya Alkitab. Nah, terus kalau berkaitan dengan kitab yang salah satu kitab yang Pak Ustadz percaya yaitu hadis, itu bagaimana? Hadis itu, Bang, cerita, bukan Alkitab itu. Itu cuma kitab biasa. Kitab hadis, bukan Alkitab. Tetapi kenapa diimani begitu? Nah, namanya dicontohkan atau didalilkan oleh Rasul kami, taraktu fikum amrotain, ya, aku tinggalkan 2 perkara, apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan hadis ditinggalkan Nabi kami. Makanya kami imani kitab hadis tersebut. Oh, itu pun rinciannya juga sangat ketat gitu. Di dalam hadis. Lah kalau kitab Anda, Lukas siapa? Kalau begitu salah dong framing istilahnya klaim Pak Ustadz yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, toh masih hadis juga yang menjelaskan begitu. Oh, begini Bang. Al-Quran itu adalah kitab hukum, peringatan, pemberi kabar baik, kabar gembira, bacaan. Terus juga Al-Quran itu ya sebagai peringatan untuk orang-orang kafir. Kayak gitu. Dan kitab verifikasi serta hikmah. Terus, Bang? Terus. Saya dengar. Kalau Anda katakan, oh, Al-Quran mengatakan segala sesuatu, betul, dari satu kosakata itu ya, Bang ya, satu ayat itu, karena terlalu dalam perkataannya itu, maka harus banyak penjabarannya ke bawah gitu. Banyak ulama menjabarkan. Bahkan Nabi pun juga menjelaskan melalui hadis gitu. Contohnya begini ya. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraqiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ada dijelaskan Quran. Gimana cara sholat? Nggak ada, Bang. Kayak gitu. Nah, di situ itu satu poin yang saya tangkap ya. Kebanyakan yang namanya kebanyakan di agama Anda, yaitu di iman Anda khususnya ya, ini mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dan ternyata barusan Pak Ustadz sendiri ngomong bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Makanya Al-Quran itu gini, baik. Yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu ya, Bang ya. Yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu, bahwa satu perkata ada penjabarannya. Itu artinya dia diturunkan secara rinci. Jadi makanya kan banyak tafsir yang Anda lihat.
Terus ada kaidah ilmu yang Anda lihat, rinciannya banyak gitu loh. Bukan dari terjemahannya kita melihat, Bang. Coba kalau Allah menurunkan aqimus sholah. Wah, bingung kita gimana sholatnya nih. Di Al-Quran nggak menjelaskan. Pasti yang menjelaskan Nabi. Kan kayak gitu. Oh, begini caranya, begini bacaannya. Lalu ditulis oleh sahabatnya. Cara sholat begini, ruku. Cara sholat begini, sujud. Kayak gitu, Bang. Artinya apa? Sumbernya dari Al-Quran semua, tapi diperinci oleh turunan-turunan dari Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama. Gitu. Oke lah. Jadi begini, Pak Ustadz. Saya mau tanya begini. Tadi Pak Ustadz mengatakan banyak arti, banyak jabaran di situ ya kan dalam satu kalimat. Nah, kalimat yang paling benar itu kalimat yang mana gitu? Karena tergantung konteks, Bang. Kalimat bahasa Arab tuh tergantung konteksnya dia, kalimatnya kayak gimana bunyinya. Kayak gitu. Nah, kalau begitu kan artinya susah dalam baik, saya contohkan gini, Bang ya. Abang tolong perhatikan ya. Ini kalimatnya ya. Sebentar ya, saya bukakan contoh kayak gini, Bang ya. Sebentar ya teman-teman, saya mau contohkan ke abangnya nih ya. Biar kita di sini juga mengedukasi ya teman-teman. Saya bukakan dulu. Oke, Bang. Bang, ini Anda perhatikan aja ya. Saya bukan bodoh-bodoh ya, Bang, ini ya, bukan. Iya, lanjut. Al-Quran itu. Ini, Bang, ada kosakata kayak gini nih, ya. Zalikal kitabula. Nih, Bang ya. Nih. Iya, lanjut. Nih, ya. Lanjutkan. Alkitab. Ini juga kitab, Bang. Kutiba. Sama. Nah, ini diterjemahkan apa? Kitab Al-Quran ini. Alkitab. Ya. Alkitab ini tadi. Nih, yang ini. Diterjemahkan kitab Al-Quran. Oke? Oke. Lanjut. Terjemahannya. Nah, coba kalau kita lihat sini. Di sini, Bang. Bentar ya, teman-teman. Aduh. Bang, nih. Kitab Kutiba 183. Nih, Kutiba ya, kitab. Ya. Artinya diwajibkan. Kitab artinya diwajibkan. Padahal kosakata yang sama. Kayak gitu. Tapi beda arti. Jadi tergantung kalimatnya. Nggak ada yang paling benar. Tergantung kalimat dia, mustarok. Lah, artinya kalau nggak ada yang paling benar, itu nggak bisa dong diklaim sebagai penjelas sesuatu. Suaranya nggak ada ya? Suara abangnya? Halo. Cek. Adakah? Bang, suaranya nggak ada, Bang. Waduh, rusak headsetnya nih. Cek. Nggak ada suara. Ada nggak suaranya, teman-teman? Suara abangnya ada nggak? Cek. Oh, astagfirullah. Ya. Oke. Oke. Sorry, Bang. Oke, silakan. Cek. Nah, artinya Pak Ustadz, kalau ini tadi Pak Ustadz mengatakan ini nggak ada yang paling benar begitu ya? Kenapa Bang? Mohon diulang. Nah, tadi Pak Ustadz mengatakan nggak ada arti yang paling benar begitu di dalam semua arti yang Pak Ustadz jelaskan barusan, ya kan? Oh, tergantung kalimatnya dia. Jadi begini, saya berpendapat begini, jika memang tidak ada yang paling benar, nah terus arti yang mana yang bisa diambil untuk sesuatu yang paling benar gitu loh arti. Baik. Jadi kalau untuk masalah kitab ya Bang ya, untuk masalah kitab suci
arti yang diambil itu ini saya bukan ini ya Pak Ustadz ya, tapi saya coba untuk mencari ilmu lah begitu ya. ya, baik, baik. Soalnya kan Nggak apa-apa, Bang. di kitab kalau di kitab saya kan itu udah jelas katanya Alkitab itu jadi ndak ada ini itu lagi gitu. Nah, saya ingin mencari arti yang sebenarnya di dalam pemahaman Pak Ustadz ini gitu. Ya, baik. Nah, ya kita kan nggak boleh ini memframing yang enggak gitu ya tentang Oke. firman lain. Baik, Bang. Oke, silakan Pak Ustadz. Jadi, Bang, begini, ya. Kalaunya untuk masalah pewahyuan, itu artinya pewahyuan yang diturunkan kepada Rasulnya itu adalah sebuah Alkitab, yaitu ketetapan. Ketetapan dari Tuhan. Nah, gitu. Jadi kalaunya kita mau memakai kosakata Alkitab, itu lebih tepatnya ketetapan dari Tuhan. Sedikit saya sampaikan kepada Abang, ya. Alkitab atau Alkitab bahasa Arab. Nih, seperti yang saya contohkan tadi, berarti buku atau kitab. Ya. Jadi kayak gitu, Bang. Berasal dari bahasa Arab dia. Nah, Alkitab ini nama lain dari Al-Quran, Bang, celakanya gitu. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran sebenarnya. Nah, itu kalau Al-Quran itu tergolong kitab atau bukan kalau mengatakan nama lain Al-Quran itu juga Alkitab, Bang. Nah, jadi maksud Pak Ustadz ini kan begini ya, ingin mencocok logikan antara Alkitab dengan Al-Quran begitu. Karena bukan kayak gitu. Nah, jadi gimana? Jadi saya sedikit bingung nih. Iya, bukan mencocok logikan, artinya gini, Bang. Pemakaian kosakata nama kitab Kristen Alkitab itu nggak cocok gitu. Dan itu diambil dari umat Islam. Nama lain dari Al-Quran. Nah, gini, Bang. Kalaunya sudah tahu kosakata Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan, kitab Anda itu isinya apa coba? Kesaksian-kesaksian, cerita sejarah, kan kayak gitu. Kesaksian A, kesaksian B, kesaksian C, kan kayak gitu. Penyelidikan, ada juga menafsirkan dari mimpi di Pulau Patmos gitu. Nah, ini nggak cocok disebut Alkitab, Bang. Begini, bukan ketetapan dari Tuhan gitu. Saya ini sedikit ya, saya potong sedikit mengatakan. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa di dalam kitab kami itu hanya kesaksian, terus apa lagi tadi? Penyelidikan. Itu enggak benar kalau Pak Ustadz mengatakan penyelidikan enggak benar. Di dalam kitab kami dari kejadian sampai pokoknya di perjanjian lama lah begitu ya. Di perjanjian lama itu menceritakan tentang kejadian-kejadian dari mulanya penciptaan sampai kepada zaman-zamannya raja-raja begitu. Sedangkan di perjanjian baru menceritakan tentang penyelamatan. Bang, saya mohon saya minta tolong sama Abang mengatakan bahwa itu ada terkait dengan mimpi begini begitu. Itu framing Pak Ustadz, ya silakan aja lah Bapak Ustadz. Bukan. Ustadz framing begitu, silakan, enggak apa-apa. Bukan, Bang. Saya minta bacakan sama Abang ini. Ya, minta tolong aja bacakan sama Abang. Ya. Nah, apa itu? Nah, silakan bacakan. Lukas 1, Bang. Iya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki kitab Abang, Bang. Lanjutkan. Makanya kan saya bilang dari saksi mata, ya dari penyelidikan. Kata Abang framing gini, kata Abang saya framing. Enggak. Jangan berhenti.
Iya, dulu. Jadi artinya kan saya enggak, di sini Bang membuktikan bukan selesaikan bukan dulu Pak framing Ustadz, gitu. selesaikan dulu. Jadi kalau Ya saya kalau gini, saya bacakan sampai selesai nih ya. Sampai tiga nih selesai. Cuma kan saya ingin hanya hanya Abang tahu saya bukan framing gitu. Ini tertulis di kitab Anda. Nah, sekarang kita lanjut. Segala peristiwa, ya, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. ya Gitu, Bang. itu salah apa benar? Apakah itu Ini kan nggak salah atau cocok benar? disebut Alkitab udah nggak cocok saksi mata penyelidikan apa Bang kayak koran. Kalau Pak Ustadz mengatakan tidak cocok, alasannya apa begitu? Karena itu kan kesaksian Pak Ustadz. Ah, Nah, kalau ya, hanya kesaksian Bang, it, Bang, kalau gini, dengar Pak Ustadz, dengar dulu. Yang ya, namanya kesaksian, kalau tidak dijelaskan secara rinci, itu bukan kesaksian namanya Pak Ustadz. mm-mm. Baik di dalam hukum manapun. Bang, artinya gini Bang, apakah kesaksian itu Artinya, firman Tuhan Bang? Kesaksian orang lain apakah firman Tuhan? Ketetapan Tuhan? lah kalau dia mengalami dan melihat secara langsung, kenapa tidak begitu loh? Gini, ketika saya bertanya kepada Abang, ya, lalu Abang menjawab saya, apakah itu ketetapan Tuhan? Atau jawaban Abang? Tergantung pertanyaannya dari mana dulu gitu. Kalau Ya, pertanyaannya berasal dari manusia, ya jelas itu bukan kesaksian dari Tuhan. Jika berarti pertanyaannya bukan. Berarti bukan Bang Alkitab betul-betul nggak cocok dinamakan di kitab Kristen gitu. alasannya kenapa begitu loh. Nah, Lah, sementara dengar dulu, sementara kalimat yang Pak Ustadz bacakan barusan itu kan kesaksian seseorang yang mengatakan, seumpama begini ya, oh tadi saya bersaksi, saya melihat Pak Ustadz Yusuf di sana gitu kan, itu benar apa salah kalau kalau memang kenyataannya Pak Ustadz di sana begitu, ataupun ya, kita kan harus ngecek juga kan? lah iya kita ngecek itu Mm-mm. sudah pasti. Nah, Udah oleh pasti. karena makanya di bawah itu tadi dituliskan oleh karena itu, ya kan? Mm, Saya membukukannya, berarti kan sesuatu itu sudah dicek dengan seksama baru dibukukan. Nah, Bang, salahnya di mana kalau bilang Bang, tidak cocok? apa bedanya menyelidiki sebuah kasus dengan kitab Anda? Tentu beda. Menyelidiki sebuah kasus, kasus ini perbuatan manusia. Ah, Sedangkan menyelidiki cerita sejarah yang terjadi itu bukan kasus gitu. penyelidikan Itu apakah sejarah. firman Tuhan? Apa? Penyelidikan seseorang apakah firman Tuhan, ketetapan dari Tuhan? Seseorang yang mengatakan penyelidikan itu berdasarkan firman Tuhan, karena dia menyelidiki kejadian yang memang di luar nalar akal manusia. Ya, hasil Terjadi penyelidikan, contoh, hasil yang saya tanya, hasil penyelidikan ini apakah firman Tuhan, ketetapan Tuhan? ya hasil penyelidikan itu tentu bukan. Hasil penyelidikannya Bukan. tentu, tetapi cerita awalnya mengapa itu bisa diselidiki karena terjadi adalah firman Tuhan. Nah, artinya Bang begini aja. Kalau Itu dia yang bukan terjadi. firman Tuhan, kalau dia buka penyelidikan Bagaimana itu bisa bukan, disaksikan? Dengar oke, dulu Pak Ustaz. ya ya, Bagaimana sesuatu itu bisa kita saksikan, bisa kita ceritakan kalau kita tidak melihat kejadiannya? Kan begitu. oke. Baik Bang, kalaunya bukan firman Tuhan, itu adalah hasil investigasi sebuah penyelidikan, ya, bukan ketetapan firman dari Tuhan. Maka dari itu saya bilang gak cocok disebut Alkitab, karena Alkitab itu adalah dari bahasa Arab artinya ketetapan dari Tuhan gitu. Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan mengatakan itu penyelidikan yang di dalam kalimat itu tadi ada kata-kata penyelidikan, ya kan, menyelidiki, betul kan? Kata-kata menyelidiki. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang jika kita bercerita tanpa kita menyelidiki, tanpa kita melihat dengan seksama, kan begitu? Gini Bang, kalau dia itu menyelidiki ya Bang ya, apakah sumber yang dia ambil ini terpercaya? Apakah orangnya jelas?
apakah orangnya melihat dengan mata, terus Lah dari kalau mana keturunan dia, kan kayak gitu. lah kalau kalau di dalam kalimat itu tertulis saya menyelidiki, berarti dia melihat. Hmm, Jika saya apa? contoh saya begini Pak Ustadz. Contoh saya Hmm, sendiri bicara di sini kan sama Pak Ustadz. Oh, hmm, tadi saya bicara sama Pak Ustadz, begitu saya ceritakan sama teman-teman besok. Itu hmm. artinya salah apa benar? Nah, baik. Itu perumpamaan yang salah abang ajukan ke saya. Kalau kitab Anda ini, Bang, ya, kalau kitab Anda Itu ini, itu lu, itu perumpamaan sebuah kalimat di dalam kalimat itu tadi yang mengatakan hmm, menyelidiki, kan begitu. hmm, Nah, setelah diselidiki kan dia bercerita itu. hmm, Ya kan di dalam kalimat itu tadi. Nah, contohnya begini, saya contohkan barusan tuh tadi. Saat ini saya bicara dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Terus besok saya cerita sama teman-teman. Apakah hmm. itu salah? Nah, jadi begini, Bang. Jadi begini ya. Kalau kitab hasil penyelidikan bukan firman Tuhan, ya, pertama saya tegaskan kepada abang itu bukanlah bisa disebut Alkitab jadinya. Gak bisa. Nah, itu terserah Pak Ustadz lah untuk ini, untuk apa menyimpulkannya, apakah Pak Ustadz bisa terima atau tidak dengan hal itu terserah Pak Ustadz. Tapi Ah, yang terus satu lagi, jelaskan, Bang. Saya mau menyampaikan kepada abang tuh ya. Baru ingat saya. Tadi ya, tadi lupa. Ketika Anda ngomong apa tadi ya? apa itu? Saya lupa. Lanjut silakan dulu. Lupa saya dah. Kacau, bisa lupa. Iya. Minum dulu Pak Ustadz, minum dulu. Ayo, Minum ayo, dulu. ayo. Oh, oke. Ja- Tadi apa ya? Mau. Udah lupa, udah pikun artinya Pak Ustadz nih, ya udah kelupaan, Aduh, 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 kelupaan. aduh, aduh. Iya, artinya bukan kita penyelidikan ya. Oh, gini, gini, gini. Sejak kapan Lukas bertemu Yesus, Bang? Nggak ada. Sejak kapan Lukas itu bertemu Yesus? Oke, pertanyaannya bagus, ya. Pertanyaan Hmm, bagus sebetulnya. itu rupanya baru ingat. Begini Pak Ustadz, saya mencoba membalikkan pertanyaan ini sedikit ya. Hmm. Sejak kapan Pak Ustadz bertemu sama apa itu namanya sahabat Nabi? Ah, enggak, saya enggak sejaman. Nah, sama kan? Lah Hmm, iya karena nggak sejaman. oke, baik. Karena enggak sejaman, saya dengan Nabi, ya, lalu saya menulis buku. Apakah buku saya kitab suci? Lah kalau misalnya yang Anda tulis itu adalah semua menceritakan tentang ini, tentang kehadiratnya waktu itu, kenabiannya waktu itu, ya kan? Dan cerita yang Anda nyatakan di dalam buku itu sah, clear, ceritanya ada, buktinya ada, ya itu jelas. Waduh.